Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman praktikum ekologi. Pada kesempatan kali ini saya Mukadam Muhammad sebagai salah satu asisten praktikum ekologi akan menyampaikan praktikum dengan topik hewan tanah. Dan di sini di depan saya sudah tersedia beberapa alat yang akan kita gunakan pada praktikum topik hewan tanah ini. Untuk alat-alat yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, di sini ada yang pertama adalah botol plastik bekas yang sudah diisi dengan campuran air dan juga sabun cuci tangan ataupun deterjen dan sudah dicampurkan. Di sini fungsinya adalah untuk menghilangkan tegangan permukaan sehingga nantinya ketika ada serangga ataupun hewan tanah yang masuk ke dalam sini bisa mati di dalam sini dan menjadi spesimennya. Kemudian dilanjutkan untuk di sebelahnya kita menggunakan 2 lembar plastik, di mana 1 lembar plastik ini nanti akan kita gunakan untuk membuat payung sebagai penutup atas dari pitfall trapnya, dan yang 1 lembar lagi akan kita gunakan untuk menutup botol plastik yang akan kita gunakan sebagai pitfall trapnya. Nah, untuk pembuatan payung di sini kita memerlukan 4 buah pasak seperti ini teman-teman. Pasaknya, teman-teman bisa menggunakan yang dari kayu seperti ini ataupun bisa menggunakan paku yang ada di rumah kalian masing-masing. Dan pasak ini nanti akan diikat menggunakan karet gerang seperti ini. Karet gelang ini nanti akan diikatkan pada keempat sisi dari plastik ini. Kemudian selanjutnya yaitu alat untuk melubangi tanah. Nah, untuk alat melubangi tanahnya di sini bisa menggunakan linggis seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan alat atau benda tajam yang lain untuk melubangi tanah untuk menempatkan pitfallnya. Dan yang selanjutnya adalah kita menggunakan 2 piring plastik, di mana di sini piring plastik ini berfungsi untuk menuangkan hasil dari pitfall trapnya dan akan kita pisahkan, kita kelompokkan masing-masing dari hewan yang terjebak menggunakan kuas seperti ini. Dan selanjutnya untuk data pengamatan nantinya atau data dari teman-teman juga harus menyiapkan lembar pengamatan seperti ini dan juga alat tulis, serta jika teman-teman memiliki lup atau kaca pembesar di rumah teman-teman masing-masing bisa menggunakan untuk melakukan identifikasi selanjutnya. Jadi sebelum kita menuju ke lapang ataupun ke tempat praktikumnya nanti, sebelumnya kita akan menyiapkan pitfall trapnya dan juga membuat payung yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk botol plastik tadi yang sudah berisi campuran air dan juga larutan sabun cuci tangan, bisa teman-teman tutup dengan plastik yang sudah kita sediakan tadi menggunakan karet seperti ini. Nah, tujuan dari ditutupnya botol plastik menggunakan plastik dan karet seperti ini adalah untuk mencegah kontaminasi ketika nanti kita menuju ke tempat untuk praktikumnya atau tempat menaruh dari pitfall trapnya ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembuatan payung sendiri, teman-teman yang sudah menyiapkan pasak tadi sebanyak 4 buah bisa memilih salah satu sisi atau sudut dari plastik berbentuk persegi ini, seperti ini. Kemudian kita rekatkan karet di masing-masing dari ujung pasak ini seperti ini. Nah, ini kita lakukan untuk keempat sisi dari plastik yang sudah kita siapkan. Baik, tadi kita sudah mengikat dari masing-masing pasak ini di masing-masing sudut di segi 4 plastik ini. Nah, jadi payungnya nanti seperti ini teman-teman ya. Jadi ada 4 pasak yang nantinya akan kita tancapkan untuk melindungi dari pitfall trapnya ini di bawah seperti itu. Nah, sekarang mari kita menuju ke lapang. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi penanaman pitfall trapnya. Jadi di sini saya sudah membawa botol plastik yang sudah ditutup tadi dan juga di sini alat untuk melubangi tanahnya. Sekarang mari kita mulai melubangi tanahnya. Oke teman-teman, di sini lubang galiannya sudah cukup dalam, dimana di sini sudah mencapai mulut dari botol ini. Jadi kita bisa segera menutupnya dengan menggunakan tanah yang tadi kita gali. Baik, di sini sudah mencapai mulut botol, jadi kita bisa mengambil plastik penutupnya dengan tetap hati-hati teman-teman. Seperti ini.
Dan sekarang kita tinggal mengembalikan, dalam artian di sini lingkungan di sekitar botolnya. Seperti tadi, misal ada serasa-serasa ataupun tanah-tanah yang kita pinggirkan karena bekas galian tadi, kita kembalikan hingga menyerupai kondisi awal dari tanah sebelum dilakukan penggalian dan penanaman pitfall trap. Nah, ini kondisi yang sudah seperti sebelum penanaman dan juga penggalian tanah tadi. Nah, sekarang kita siap memasang payung untuk melindungi botol pitfall trapnya. Nah, untuk pemasangannya sendiri teman-teman, di sini usahakan pemasangannya itu miring atau landai ke salah satu sisi, sehingga nantinya ketika ada hujan ataupun ketika nanti ada embun dari tanaman di sekitarnya, airnya tidak masuk ke dalam pitfallnya, seperti itu. Nah, di sini saya memasangnya landai ke arah depan sini. Ini bertujuan untuk mencegah masuknya air hujan ataupun air embun nanti. Selain itu, ketika nanti ada serasa daun yang jatuh dari pohon, tidak akan masuk ke dalam pitfall trapnya, seperti itu. Nah, karena payung dan juga pitfall trapnya sudah terpasang, sekarang kita tinggal menunggu 1 kali 24 jam untuk melihat nanti apa saja hewan tanah yang masuk ke dalam pitfall trapnya. Ini berarti kamu sampai habis ini sampai idan gitu. Nah, sekarang kita sudah 1 kali 24 jam dan kita kembali ke tempat penanaman pitfall trap tadi. Jadi sekarang kita siap untuk mengambil hasilnya. Yang pertama, kita dengan hati-hati mencabut pasak dari payungnya. Kemudian mengambil botol yang berisi beberapa hewan tanah yang terjebak di dalamnya atau botol pitfall trapnya. Setelah tadi kita mengambil hasil dari pitfall trapnya, di sini sudah ada gelas plastik yang sudah berisi larutan dan juga beberapa serangga. Kemudian di sini ada 2 piring dan 2 kuas, di mana nanti kita akan tuangkan serangga yang di dalam sini ke sini dan akan kita kelompokkan di piring plastik yang satunya menggunakan kuas, seperti itu. Nah, setelah kita kelompokkan, nanti kita akan mendata untuk setiap taksanya dan juga jumlah individu dari masing-masing serangganya. Baik, bisa kita langsung temukan. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk setiap spesimen hewan tanah yang ditemukan bisa didokumentasikan dalam bentuk foto yang nantinya kita bisa gunakan untuk memverifikasi ulang, baik itu untuk identifikasi ataupun untuk kelengkapan data di laporan akhir dari teman-teman. Nah, berikut adalah tabel pengamatan yang tadi sudah kita tulis sesuai dengan hasil spesimen hewan tanah yang kita dapatkan. Nah, di sini teman-teman hanya perlu menuliskan data berupa kerapatan dan juga frekuensi. Karena di sini untuk praktikum hewan tanah kita tidak menentukan dominansi dari masing-masing spesimen ini. Nah, untuk frekuensinya sendiri baru bisa kita hitung ketika seluruh data kelompok sudah terkumpul. Jadi tolong dicek kembali kelengkapan datanya dan validasi datanya. Terima kasih.